Selamat siang. Semoga Bapak Siang. Ibu dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan Amin. nama saya Angjari Fatul Muda sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Baik, webinar kita pada kali ini dengan topik yang luar biasa pastinya yaitu peran zakat dalam penguatan ekonomi umat. Di sini kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu dengan Ibu Masrurah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti topik kali ini, izinkan saya membacakan CV narasumber terlebih dahulu. Nama Mas Ruro, Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas Islam At-Tahiriyah Jakarta, Universitas Islam Nusantara Bandung. Sertifikat keahlian, Professional Trainer dan Corporate Coach, Professional Master Geek Coach, Branded Business Coaching, Branded Leadership Coaching, Professional Mentor dan Business Coaching, Pendamping UMKM BNSP, Pendamping Proses Produk Halal P3H, Mentor for Digital Entrepreneur, Fasilitator Pendidikan dan Pelatihan UMKM, Master Mentor 2023, Skill Up Trainer, Digitalisasi Bisnis UMKM, Fondasi Bisnis Berbasis Digital, Garda Transbumi, dan Trainer Divin. Pengalaman kerja, dosen IAIN Laloiba 1998 sampai sekarang, dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bogor atau STEBI, Kaprodi MPI Institut Agama Islam Bogor, Ketua Yayasan Midratul Falah Bogor. Sebelum kita melangsungkan materi, memberitahukan untuk jangan lupa mengisi link absensi kehadiran untuk mendapat sertifikat yang nanti akan di-share di kolom chat. Langsung saja kita serahkan kepada Ibu Masrurah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah ya, kita di bulan Ramadan sudah mendekati final buat kita, yaitu 10 hari terakhir, yang mana semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan, kemudian juga mutu iman kita ketika menjalankan ibadah Ramadan. Dan alhamdulillah yaitu satu yang kita sudah lewati 1, 2, dan sampai 20 hari sudah selesai kita laksanakan, yang mungkin entah tahun depan apakah kita masih bisa melaksanakan Ramadan ini atau tidak. Maka oleh karena itu kita manfaatkan hari ini atau di bulan ini ya, ketika kita masih sehat dan kita juga bisa menjalankan ibadah Ramadan, kita jalankan sebagaimana mestinya. Dan juga semoga nih ibu dan bapak semuanya yang eh, apa yang hadir dan juga yang terjun di dunia bisnis tetap melaksanakan itu rutinitas sehari-harinya. eh Terima kasih Kos untuk hari ini. Itu saya akan membahas tentang pajak ya, yaitu tentang zakat. Bagaimana eh, pas di bulan Ramadan ini kita akan mengeluarkan zakat fitrah ya. Tadi telah disampaikan oleh moderator itu Teh Anggia. Keseharian saya adalah bergelut di dunia pendidikan dari tahun 87 sampai sekarang. Nah, mungkin akan saya share dulu materinya. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan ngobrol bareng, sharing tentang zakat ya, yaitu peran zakat dalam penguatan ekonomi umat. Eh, Mudah-mudahan materi ini bisa apa namanya menambah wawasan kita tentang zakat, karena zakat itu ada beberapa macam, baik itu zakat yang sekarang yang di bulan Ramadan ini adalah tentang zakat fitrah ya. Kemudian juga ada zakat mal, kemudian zakat yang lain-lainnya.
Oke, itu pertama kita pengertian zakat. Ketika kita melihat dari definisi zakat, ditinjau dari segi bahasa, zakat itu mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatuh, yaitu keberkahan. Ketika kita berbicara tentang keberkahan, salah satunya adalah itu nikmat yang kita dapatkan, kita suatu keberkahan buat kita mempunyai apa yang bisa kita sisihkan kepada umat banyak, kemudian juga ketika dikatakan al-nama, yaitu pertumbuhan. Nah, ketika kita akan membayarkan zakat, itu adalah sesuai dengan pertumbuhan yang masuk ke dalam harta kita. Kemudian ketika berbicara tentang juga perkembangan, nah itu sesuai dengan perkembangan kita eh, dari zakat itu sendiri sesuai perkembangan. Kemudian ketika berbicara tentang at-thaharu yaitu kesucian, zakat itu sendiri mensucikan harta kita. Tapi jangan salah persepsi, ada yang mengatakan bahwa zakat itu adalah mensucikan harta kita yang tidak tidak suci. Itu salah. Tapi jadi kita mensucikan harta kita yang sudah suci untuk lebih disucikan lagi. Ya, kemudian juga disebut as-salahu, yaitu keberesan. Kita membereskan semua permasalahan kita sebagai umat, sebagai hamba di dunia ini apa namanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan harta kita. Kemudian, sedangkan menurut istilah zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Nah, eh, bagaimana sih dalam dalam zakat itu? Itu ada syarat-syaratnya, kemudian juga ada nisabnya. Nanti kan kita bahas bareng-bareng ya. Jadi zakat itu sendiri adalah eh, ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam zakat. Yang pertama adalah zakat perdagangan. Kemudian ada zakat peternakan dan juga ada zakat emas dan perak dan juga ada pertanian. Ketika kita berbicara tentang zakat perdagangan, maka kita akan berbicara tentang hasil yang kita dapatkan. Misal Bu, saya hanya pedagang cilok, apakah akan ada zakatnya? Nah, kalau memang kita menjadi saudagar cilok itu sampai kita punya punya apa namanya di mana-mana kita mengembang sayapnya, kemudian juga kita punya reseller banyak, kemudian bisa aja dari cilok itu juga, karena kita melihat dari hasilnya nanti, bukan dilihat dari oh saya hanya dagang keripik aja, saya hanya dagang apa namanya bakso saja, tapi dilihat hasilnya yang nanti akan disamakan kemudian hasilnya itu dengan hasil-hasil yang lain itu dengan emas, dengan peternakan dan juga pertanian. Itu dari perdagangan. Jadi sini Ibu dan Bapak yang terjun di dunia bisnis nanti akan kapan sih mulai kita zakat perdagangan itu? Nisabnya sampai seperti apa dan berapa yang harus kita keluarkan nantinya. Kemudian peternakan. Nah, ketika kita berbicara peternakan, maka kita berbicara tentang hewan ternak yang kita punya. Nah, menurut Rasulullah, hewan ternak yang harus kita keluarkan zakatnya adalah ada unta, kemudian ada juga sapi dan juga kambing. Kemudian ada juga berpendapat bagaimana dengan kuda. Ada yang mengatakan bahwa salah satu ulama yang mengatakan oh tidak perlu, tapi sebagian jumhur ulama mengatakan kuda pun sama. Nah, ketika melihat peternakan ini berarti ada kadar-kadarnya. Kadarnya itu ketika kita punya sapi minimal kita punya 4, kita sudah mengeluarkan zakatnya. Kemudian saya punyanya apa namanya kayak unta, unta itu 4. Ketika berbicara dengan sapi itu sapi misal 5. Kemudian ketika berbicara dengan apa saya punyanya kambing, berarti ketika kita sudah punya kambing maka keluarkan zakatnya. Tapi yang kita keluarkan nanti yang paling bagus, kemudian yang juga paling gemuk dan tidak ada cacat, ya. Kemudian kita berbicara tentang emas dan perak. Emas dan perak ini ada nisabnya juga. Kita punya emas minimal punya 85 gram, kita juga harus mengeluarkan zakatnya. Emas ini adalah 2,5% nanti mengeluarkan zakatnya. Kemudian kalau perak kita sudah punya 559 gram, maka keluarkan juga zakatnya. Mungkin di sini ada yang punya apa, emas yang disimpan ibu dan bapak, apakah punya emasnya tidak dipakai misal, disimpan untuk masa tua nanti. Nah, emas ibu sudah mencapai 85 gram, maka itu setiap tahunnya harus dikeluarkan zakatnya.
Bagaimana kalau bisa emasnya dipakai gitu? Semuanya dipakai nih, dari anting, kemudian kalung, gelang, cincin. 85 gram itu dipakai ibu semua gitu. Nah, itu ada yang mengatakan itu juga dikeluarkan zakatnya, tapi ada juga yang mengatakan oh tidak kalau memang dipakai. Tetapi kalau yang disimpan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Perak pun sama. Perak itu nisabnya 595 gram. Harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian pertanian. Pertanian ini bisa Ibu mempunyai apa namanya kurma, kemudian gandum dan juga padi ya. Nah ini mengeluarkan zakatnya juga dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan kepada kita harus berapa yang akan kita keluarkan. Nah kemudian persyaratan harta menjadi subjek atau objek. Oh, kita berbicara tentang harta tersebut harus ini maaf ya. Maksudnya harta tersebut harus didapatkan dengan yang baik dan halal. Yang boleh dikeluarkan zakatnya ini harta kita itu dapatnya dari mana gitu. Kemudian dari siapa? Kalau harta tersebut yang kita dapatkan secara kita apa namanya mengambil punya orang, merampas hak orang itu tidak ada zakatnya ya. Zakat ini kalau memang hartanya itu yang kita dapatkan sesuai yang baik dan juga halal di dalamnya. Kemudian harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti kegiatan usaha atau perdagangan melalui pembelian saham atau ditabungkan baik dilakukan sendiri maupun bersama pihak lain. Ketika harta tersebut bisa berkembang dan juga berpotensi ya bisa dan juga bisa dikembangkan, maka itu juga ada ketentuan harus kita bayar zakatnya. Nah, kemudian yang ketiga, harta tersebut milik penuh punya kita. Harta tersebut milik kita memiliki kontrol yang di dalamnya penguasa penuhnya. Walaupun misal harta kita dikelola oleh satu perusahaan, kemudian yang kita sebagai direkturnya, gitu. Maka itu juga harus dikeluarkan. Kemudian harta tersebut mencapai nisab. Nisabnya itu satu, yaitu dari ukuran dan juga yaitu dari apa namanya berapa yang sudah kita dapatkan. Kemudian ketika kita berbicara zakat tadi ya, pasti Allah memberikan hikmah dan manfaat dari zakat itu sendiri. Berbicara tentang zakat, apa sih hikmah dari zakat itu? Nah, berbicara tentang hikmah zakat dan juga manfaatnya adalah satu, ketika kita mengeluarkan zakat, maka itu adalah sebagai perwujudan kita, keimanan kita pada Allah dengan juga mensyukuri nikmat kayak syakartum la azidannakum, kita mensyukuri nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Kita juga melihat banyak orang yang tidak mampu, sedangkan kita sudah melebihi batas untuk bisa memberikan pada orang lain. Kemudian juga menghilangkan sifat kikir. Jadi bukan menumpuk-numpuk harta. Contoh kita dulu sering mendengar tentang sejarah Korun ya, yang tadinya beliau tidak punya apa-apa, kemudian ketika sholat berjamaah pun pada masa Rasulullah itu dengan gantian ketika habis sholat salam dia lari pulang gitu. Ternyata kain kainnya itu akan gantian dengan istrinya. Kemudian suatu saat tidak ada itu tidak berjamaah. Ketika ditanyakan kenapa Korun tidak hadir, ternyata kainnya itu dipakai istrinya. Yang akhirnya ditanya oleh Rasulullah ingin apa? Akhirnya diberikan kambing. Nah, kemudian setelah kambingnya banyak, mulailah jarang kumpul berjamaah subuh. Kemudian hanya Jumat saja. Setelah itu Jumat pun tidak. Setelah Jumat pun tidak, akhirnya lolos dia berjamaah ke masjid. Ternyata saking banyaknya hartanya, kemudian kambingnya itu yang tidak bisa beliau urus. Kemudian dipinta zakatnya, tapi beliau tidak mau mengeluarkan zakatnya, mengatakan bahwa ini adalah hasil keringat saya, gitu ya. Itu makanya Allah berikan azar buat Korun diambaskan seluruh hartanya. Kemudian rakus dan materialistis. Ketika kita punya harta yang sudah mencapai nisab, ingat itu adalah ada hak orang lain di dalamnya. Kita dengan zakat ini kita supaya mendidik kita tidak rakus, juga tidak materialistis. Bahwa ini adalah
karena keringat saya gitu. Kemudian wah ini adalah karena saya memang saking giginya saya untuk mengumpulkan harta ini sampai banyak. Ngapain saya ngeluarin zakat gitu kan. Kemudian juga tadi membersihkan dan juga mengembangkan harta yang kita miliki. Salah satunya itu membersihkan hal-hal yang tadi, karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Maka dengan demikian kita mengeluarkan zakat dari itu semua. Kemudian yang kedua, hikmah dari kita mengeluarkan zakat itu adalah merupakan hak mustahik yang berfungsi untuk menolong dan juga membantu dan membina mereka. Ketika kita berbicara mustahik, orang yang berhak menerima zakat, kita adalah sebagai penolong. Kita juga membina mereka. Kemudian terutama untuk fakir miskin ya ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dengan kita mengeluarkan zakat, itu akan menolong mereka kaum fakir miskin yang di dalamnya mereka sangat kekurangan gitu. Dengan kita mengeluarkan zakat, maka ini adalah akan menolong lebih baik untuk mereka dan juga semoga dengan kita melakukan zakat yang kita miliki dan juga kita sebagai di Indonesia ini kan seluruhnya mayoritas Muslim ya yang juga banyak para uh, miliuner kita ya bagaimana ketika mereka mengeluarkan zakatnya itu insya Allah akan bermanfaat lebih banyak buat buat fakir miskin dan buat orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sebagai pilar amal bersama, yaitu antar orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Nah, ketika kita berbicara tadi kita melakukan zakat, maka ini adalah kita beramal bersama. Pernah ketika zaman Bani Umayyah, yaitu khalifahnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Muslimnya sejahtera, sampai bingung untuk mengeluarkan zakat. Mau kemana nih mengeluarkan zakatnya? Gitu. Nah, ketika kita sekarang di Indonesia, jangan berpikir mau kemana. Kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita banyak sekali yang kehidupannya apa namanya sangat sangat miris ya untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ya, ketika zaman Umar bin Abdul Aziz bingung untuk melakukan zakat, tapi sekarang kita nggak usah bingung mau kemana, tinggal oh, mau kemana nih disalurkannya? Apakah melalui Badan Amil Zakat atau langsung ke keluarga tersebut gitu. Kemudian sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki orang Islam. Nah, ketika kita berbicara pembangunan di sini, zakat ini menjadikan sumber dana bagi misal ada sarana prasarana yang harus dibangun ya. Contoh tempat ibadah, masjid, kemudian majelis taklim, kemudian juga pondok pesantren. Kita punya kelebihan harta yang akhirnya kita zakatnya ke lembaga pendidikan. Itu sangat bagus. Ya, jadi itu menolong ketika ada apa namanya umaro atau ada para ustadz yang membutuhkan sarana prasarana untuk santri-santrinya, maka kita bantu dari zakat harta yang lebih untuk kita. Nah, kemudian yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebagai zakat itu adalah bukan membersihkan harta yang kotor. Jadi di sini memasyarakatkan etika bisnis. Ketika kita berbicara tentang para pebisnis, nah maka di sini bagaimana ini adalah untuk membersihkan harta tersebut. Kemudian juga memasyarakatkan punya etika ketika berbisnis tersebut ada hak orang lain di dalamnya gitu ya. Kemudian juga harta tersebut adalah bagian dari harta orang lain. Kemudian dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Nah, dengan demikian, ketika semua paham dengan aturan ini, kemudian berapa persen misal dari penduduk Indonesia yang ketika semuanya memikirkan zakat zakat mal tersebut untuk pemerataan pendapatan. Kemudian yang ketujuh adalah merupakan dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah. Jadi adalah suatu dorongan buat kita kepada orang-orang yang beriman harus harus melakukan zakatnya dan berinfak juga bersedekah. Nah, ini adalah
bagaimana kita memerankan sebagai umat Muslim untuk menyalurkan zakat. Kemudian peran zakat itu sendiri apa? Nah, peran zakat itu sendiri adalah yang sangat optimal adalah pada gilirannya akan mengatasi masalah ekonomi, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan juga ketidakmerataan, dan menjadikan solusi akan berdampak positif pada penguatan ekonomi umat Islam. Nah, ini adalah tentang peran zakat sebagai untuk bagaimana kita bisa menyalurkan semua ini juga untuk apa namanya solusi untuk mengatasi kemiskinan. Dan ketika kita berbicara zakat tadi, kita sekarang di bulan Ramadan adanya adalah zakat fitrah. Apakah boleh juga dengan zakat mal? Boleh juga. Zakat mal itu kan setiap tahun ya. Setiap tahun zakat fitrah juga sama setiap hanya bukan mungkin kalau zakat fitrah itu khusus di bulan Ramadan, kalau zakat mal itu sesuai dengan haulnya. Jadi biasanya di bulan apa? Kemudian tak pertanian juga sama. Kemudian ternak juga sama. Hanya zakat fitrah yang dikeluarkannya hanya di bulan Ramadan. Nah, itu mungkin zakat fitrah ini juga ada nisabnya. Sesuai dengan aturan yaitu 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Boleh nggak diganti dengan uang? Boleh-boleh saja kita dengan uang, hanya eh, sesuaikan dengan harga beras. Dan jangan salah ketika kita misal kita makan berasnya dengan harga beras yang paling mahal. Misal sempat kemarin sampai 17.000 ya. Nah, ketika sekarang misal ada sampai 15.000. Nah, tapi ketika zakat fitrah, ibu dan bapak belinya yang 11.000 gitu. Itu salah. Tapi harus sesuai yang kita makan. Kalau memang kekuatannya sehari-hari saya cuma yang 11.000 gitu, ya tidak apa-apa. Gitu. Tapi jangan salah, jangan sampai ketika makan kita membeli yang mahal, tapi ketika untuk zakat fitrah kita membeli ya yang murah. Itu tidak boleh. Ketika kita berbicara zakat fitrah. Nah, ini materi tentang apa namanya zakat fitrah dari bagaimana dari pengertiannya. Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tadi tentang pengertian zakat itu mensucikan ya. Nah, salah satu ilmu di antaranya adalah ketika kita melihat dari takrib atau definisi sebuah ilmu, maka kita akan paham ilmu ini apa yang akan diberikan kepada kita. Kemudian ilmu yang kita pelajari ini akan membawa kita kemana. Ilmu yang kita pelajari ini dari takrib, dari definisi ini akan menerawang sampai sejauh mana kita mempelajari dari sebuah ilmu. Dengan demikian, kenapa setiap ilmu akan ada awalnya yaitu dengan selalu pengertian atau takrif atau definisi. Karena dari pengertian dari definisi dan juga dari takrif ini kita akan melihat ilmu yang akan kita pelajari itu ke depannya akan membawa kita kemana. Nah, dari sini, dari pengertian zakat tadi membawa kita menerawang jauh, kemudian juga berbicara tentang ilmu, yang mana zakat itu adalah keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, dan juga kebebasan. Nah, itu tentang zakat fitrah dan tentang sebuah zakat ya yang kita pelajari hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk Ibu dan Bapak, maka silahkan sharing kita sesama tentang zakat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator, Mangga Tania. Baik, Ibu. Mas Nurul, terima kasih telah memberikan penjelasan materi ini yang sangat bermanfaat. Nah, sekarang saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Boleh silahkan kirimkan pertanyaan Bapak atau Ibu di kolom chat dan boleh langsung sharing bersama Bu Mas Roro. Jangan lupa untuk on cam. Iya Bu, ini ada pertanyaan masuk tadi. Oke, Bu, Bu, bagaimana caranya kalau kita pengen mengeluarkan zakat tapi kebutuhan untuk keperluan sehari-hari juga berkurang? oke. Pertanyaannya dari siapa? Oh ya gitu. Oke, terima kasih. Eh, Jadi ketika kita berbicara tadi tentang zakat ya, kalau berbicara tentang zakat fitrah itu adalah suatu kewajiban buat kita ketika berbicara tentang zakat mal, maka itu adalah kita keluarkannya setelah kita apa namanya
memberesi kewajiban kita. Kalau kita memang masih kurang, kalau kita memang apa namanya belum mencapai, belum sampai pada nisabnya, tidak apa-apa. Jadi hanya yang sampai nisab saja. Jadi untuk zakat itu adalah setelah kita memenuhi kebutuhan pokok ya untuk keluarga, untuk kita, untuk istri atau untuk suami dan untuk anak-anak. Setelah itu jika memang berlebih maka keluarkanlah zakatnya. Begitu Teh. Baik, ada tambahan juga. Bisa gak sih zakat itu berupa barang? Nah, zakat berupa barang boleh. Nah, Ibu tanya dulu nih, barangnya apa? Barang kan banyak, umum. Iya, ya. Barangnya berupa apa nih? Ya, jadi Eh, boleh juga berupa barang. Ya, jadi eh, nanti bisa dijadikan itu, misal kita zakatnya barang, kita berikan kepada misal orang itu membutuhkan eh, barang-barang itu yang akan dijadikan nantinya untuk dia berusaha gitu. Jadi kita memberikannya kalau barang itu adalah untuk seseorang itu akan dijadikan usaha. Jadi nanti tidak akan terputus. Ini eh, apa namanya? Pastinya adalah barang yang berharga ya. Jadi dijadikanlah untuk orang yang menerimanya itu akan dijadikan usaha nantinya. Gitu Teh. iya, Bu. Ada masuk pertanyaan lagi dari Bu Narni. Bu, bagaimana caranya menentukan zakat profesi antara guru, dosen, dokter, dan sebagainya? Nah, zakat profesi itu adalah dari hasil ya. Dari hasil tetap 2,5% kalau untuk Kementerian Agama sudah otomatis kita setiap bulannya di langsung dipotong ya. Yang zakat profesi itu diberikannya kepada Baznas. Oleh Baznas nanti disalurkan kepada masyarakat. Dan kita tidak pernah bertanya, itu zakat saya akan dikemanakan ya? Kita yang penting sudah mengeluarkan. Jadi zakat profesi itu baik sebagai guru, kemudian dosen, kemudian juga dokter dan yang lain-lainnya, zakatnya adalah sesuai penghasilan penghasilan ya, penghasilan kotor bukan bersih. Kalau bersih nanti kita misal gajinya 5 juta, kita punya cicilan nih, cicilan apa namanya, cicilan mobil satu bulannya 1,5 juta misal, atau cicilan motor juga 700, belum cicilan rumah, belum apa namanya cicilan-cicilan yang lainnya. Nah, berarti nanti sisanya cuma 1 juta kan gitu. Nah, jadi kalau dari profesi itu zakatnya itu dari gaji kotor dari keseluruhan dulu, bukan bersih. Kalau bersih kita tidak akan mengeluarkan zakatnya. Karena apa? Apalagi misal para PNS ya, PNS itu biasanya SK-SK-nya di apa diasramakan di bank gitu. Kemudian sisanya berapa gitu ya. Jadi nah, alhamdulillah kalau untuk Kemenag, ASN Kemenag itu gajinya sudah langsung setiap bulannya sudah dipotong 2,5%. Itu dari gaji kotor. Tadi ada Pak Roji. Assalamualaikum Bu, ini Roji. Izin bertanya nih, apakah ada keterkaitan antara zakat dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bagaimana peran zakat dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan masyarakat? Nah, eh, ketika tadi berbicara tentang ini pertanyaan Pak Roji ya. Jadi ada keterkaitan antara zakat dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat atau dan juga dengan perkembangannya. Nah, tadi ada ketika tadi misal kita punya apa yang ada muzaki ya. Muzaki ini mereka yang mengeluarkan zakat. Beliau punya hartanya lebih. Misal mau zakatnya berupa mesin jahit misal ya. Misal mesin jahit. Seorang itu ada yang dia punya keahlian menjahit. Nah, sedangkan kita punya mesin jahit yang tidak terpakai. Kemudian kita berikan kepada orang yang tadi punya keahlian. Silahkan pakai. Ini saya berikan kepada Bapak. Jadikanlah ladang usaha. Nah, tadinya si tadi yang mustahik ini dia kesehariannya bingung mau bekerja apa gitu. Kemudian dia punya keahliannya menjahit tapi dia juga tidak punya mesin jahitnya. Kemudian ada muzaki yang memberikan mesin jahit.
Nah, ini dengan demikian akan mengatasi dari permasalahan si tadi mustahik itu. Atau kita punya sebuah mobil, atau kita banyak mobil yang tidak terpakai. Ada muzaki mobilnya sampai tidak terhitung dan apa namanya? Kemudian kita berikan kepada seorang yang bisa mengendari mobil gitu ya. Kemudian kita berikan kepada orang tersebut, ini saya punya mobil gitu. Ini saking banyaknya mobil nih, sampai dikasih mobilnya. Saya berikan mobil ini gitu. Kemudian silakan Bapak untuk mencari kehidupan dari yang Bapak apa namanya profesi Bapak sebagai supir gitu. Jadi kelembagaan pendidikan juga sama. Jadi dari apa yang kita miliki dari muzaki ke mustahik itu kita lihat apa sih yang akan bisa kita merubah apa namanya perekonomian mereka gitu. Nah, itu bisa saja. Jadi bisa berupa barang atau apa saja yang bisa mengurangi dari kekurangan-kekurangan dari atau dari keterpurukan tetangga-tetangga kita atau muslim yang lainnya. Itu mungkin Pak Ozi. Tadi Ada ada lagi lagi Bu dari Bu pertanyaan dari Yanti. ya. Kan katanya kalau kita zakat sama saudara nggak boleh. Ini kan kebetulan yang mengajar ngaji, ponakan, menantu dari kakak ipar. Gimana Bu hukumnya sah atau tidak? Nah, jadi ya eh memang ketika kita berbicara memberi kepada keluarga itu namanya yaitu sedekah itu ya. Kan ada zakat, infak, sedekah. Jadi kepada keluarga itu namanya sedekah. Zakat itu kepada kan ada mustahiknya ya, nggak ada di sana mustahik zakat itu apa namanya keluarga nggak ada. Jadi mustahik itu salah satunya itu fakir miskin, kemudian juga yang sedang berjalan fisabilillah ya. Ya, jadi ada beberapa kalau untuk sekarang guru ngajinya tadi menantu, ponakan. Nah, kalau ke menantu bukan zakat ya, kita ngasih gitu. Infak juga bukan kalau ke menantu gitu. Tapi itu kewajiban. Kemudian kakak ipar juga sama ya. Jadi eh, kalau berbicara tadi guru ngajinya keluarga itu bukan bukan masuk ke JIS. Zakat tidak, infak juga bukan, sedekah juga bukan. Tapi itu adalah kewajiban gitu. Itu mungkin Bu Yulianti. Jadi kalau bisa kalau untuk ngaji tetap dengan keluarga, kalau zakat fitrahnya bisa ke orang lain. Kalau ke tadi karena itu adalah keluarga kita, itu adalah salah satu kita berbagi keberkahan rezeki kita dengan keluarga gitu. Mungkin itu boleh nanti ada lagi, Um, teh? ada Ya, dari Bu Narni nih, Bu. oke. Di program pada akhir bulan, bagaimana? Oke, ketika kita zakat fitrah dikeluarkannya pada akhir bulan. Bagaimana Bu? Ini pertanyaan dari Bu Narmi. Karena penerimaan bukan hanya dari gaji, ada uang makan, insentif, dan lain-lain. Nah, oh ini tentang zakat profesi mungkin ya. Zakat profesi. Nah, zakat profesi itu bisa kapan saja Bu. Ketika kita mulai menerima gaji, boleh langsung kita berikan ketika akhir bulan pun kalau memang masih tersisa yang penting jumlahnya kita sudah punya gitu ya ketika gaji kita misal 4 juta oh 2,5% itu berapa kemudian ketika gaji kita 5 juta 2,5%-nya berapa ketika 10 juta 2,5%-nya itu berapa jadi boleh kapan saja ya yang lebih baik itu ketika kita baru dapat langsung kita keluarkan jadi kita memakannya itu kita menggunakannya setelah kita mengeluarkan zakat profesi itu sedikit sih ya. Pernah dicontoh ketika waktu itu saya ketika menjadi guru guru PAI di SMP teman beliau sering nabung nabungnya itu logam mulia kemudian dia simpan beserta suaminya setiap gajian itu dia beli emas hanya 0,5 gram, kadang 5 gram. Pas suatu saat dia buka, dia mendapatkan pas Mas naik, dia jual, dapat 1 M. Beliau bertanya, Bu Mas, ini saya zakatnya berapa? Tetap sama 2,5%. Nah, kemudian
bolehkah saya memakainya dulu? Tidak, lebih baik keluarkan dulu zakatnya. Berarti dari 1 M itu dia keluarkan 2,5% dari yang didapat. Nah, ini kita ketika loh, kan ini kan hak saya, milik saya memang betul. Tapi ingat tadi di dalamnya ada hak orang lain gitu. Itu mungkin Bu Narmi. Kalau untuk zakat fitrah, mulai di awal Ramadan sampai di akhir menjelang mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sudah ada sudah keluar sholat Idul Fitri bukan zakat lagi, tapi itu adalah nama tadi sodakoh atau infak. Jadi makanya hati-hati sehari sebelum kita Idul Fitri dicek dulu keluarga kita apakah sudah zakat kita semua atau belum. Sama-sama Bu Narmi. Nah jadi itu untuk zakat fitrah. Nah, kemudian eh, ada misal, Bu, 1 jam sebelum melahirkan, apa, 1 jam sebelum melaksanakan apa, Idul Fitri, saya melahirkan. Ini wajib gak dulu zakatnya, fitrahnya? Ada. Jadi walaupun 1 jam sebelum Idul Fitri dilaksanakan, harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini ada Bu Nur Melinda. Izin bertanya Bu, apakah zakat profesi dan zakat mal itu wajib dikeluarkan per bulan ketika kita sudah mampu? Nah, ketika zakat profesi itu per bulan, tapi ketika zakat mal itu ada haulnya. Nah, kan zakat mal itu kan berbeda ya, berbeda dengan zakat profesi, yang mana pendapatannya itu berubah-ubah ya. Jadi ketika zakat mal itu ketika kita sudah mencapai apa namanya keberhasilannya aja. Misal contoh padi gitu ya. Padi itu biasanya berapa bulan ya? 4 bulan atau 5 bulan. Baru di apa setelah ditanam 5 bulan kemudian baru kita ambil misal saya mau mencapai nisab aja nanti setahun berikutnya ya boleh gitu. Tapi kalau profesi itu karena kita pendapatannya tiap bulan maka setiap bulan 2,5%. Kalau di nanti lagi berarti kita harus menghitung dijumlahkan. Begitu Pak Bu Melinda. Oke Pak Baru, izin nanya lagi nih Bu, bagaimana cara Islam dalam mengatur aspek zakat melalui sistem ekonomi? Nah, ini maksudnya eh, cara Islam mengatur aspek zakat melalui sistem ekonomi. Ini maksudnya yang sistem ekonominya di mana Pak Rolaji? Oji? Boleh langsung bertanya juga kepada Bu Oke. Masroh. Mm-mm. Mungkin eh, secara aspek, nah zakat ini secara aspek sistem ekonomi itu adalah membantu ya, membantu para apa namanya, para mustahik atau orang-orang yang memang ada di garis kemiskinan atau fakir miskin. Secara ekonomi kita membantu di sana. Jadi fungsinya adalah kita membantu, kemudian juga fungsinya juga adalah kita bertasakur, tasakur bernikmah dengan tidak banyaknya rezeki yang Allah berikan pada kita, kita memberikan juga kepada orang lain, sama-sama mendapatkan keberkahan. Itu mungkin Pak Fahrul ya, secara sistem ekonominya. Oke, ada lagi Teh? Mengingatkan Ibu, Bapak, dan teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi link atensi. Masih ada yang mau dipertanyakan, boleh langsung sharing sama Bu Mas Roro. Ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Teh. Ini adalah Ramadan jilid kedua yang mana tahun kemarin kita sudah bertemu di jilid pertama dengan Ya, sedekah Ramadan. eh, Ibu biasanya sudah mulai ke dapur ya, tapi ya, memberikan waktu untuk kualitas diri, ya, untuk pengembangan eh, skill kita. Karena apa? Belajar itu adalah tidak ada batasannya. Eh, Alia dulu ya harus di supla. Kita tetap akan belajar itu sebelum kita apa namanya untuk bersedekah kapanpun itu. Kemudian
utlubul ilma minalahdi ilalahdi. Kemudian kita dari mulai buai sampai juga sebelum ke liang lahat, gitu ya. Nah, oh ya ada ini dari Pak Yakiting. Sedekah dan zakat perbedaannya di mana ya, Bu? Nah, ketika kita berbicara sedekah, tidak ada batasannya, Pak. Jadi sedekah itu bisa kapan saja, berapa saja. Jadi Bapak mau setiap hari pun bisa kalau sedekah. Kadarnya pun tidak ada aturan-aturannya. Itu adalah sedekah. Bapak misal ketemu dengan anak kecil di jalan menangis, Bapak berikan, itu adalah sedekah. Ketika Bapak juga misal panen apa namanya panen padi banyak, langsung Bapak sedekah ke tetangga-tetangga. Jadi tidak ada batasannya kalau sedekah. Kalau zakat ada nisabnya, ada batasannya. Ketika zakat fitrah eh, batasannya adalah hanya bulan Ramadan. Ketika zakat mal itu atau zakat hewan tadi ternak ya. Ketika kita berbicara saya punya unta 4, nah, itu sudah mulai dikeluarkan zakatnya. Saya punya sapi 5, sudah dikeluarkan zakatnya. Saya punya kambing 40, dikeluarkan zakatnya. Nah sekarang gini, saya ternaknya ayam, gimana Bu? Sedangkan nggak ada zakat ternak ayam misal gitu ya. Nah, tetap kita hitungnya adalah dari hasil berarti. Ketika kita melihat 4 sapi itu kita hitung, satu sapi misal sekarang 35 juta. 4 sapi itu berarti 140 juta ya. Nah, sudah sampai segitu enggak gitu kan? Kemudian eh, kalau sudah mencapai itu berarti kita zakat mal gitu, bukan zakat hewan ternak karena hewan ternak itu hanya tadi unta, kemudian sapi, kambing atau juga kuda juga sudah termasuk ya. Gitu, gitu Pak. Oke. Kemudian Ada lagi yang Bu mau tanya? Desi ya, Bu Desi. Assalamualaikum Bu, izin bertanya apakah ada hukuman buat orang yang tidak bayar zakat? Itu memang ada hukumannya kalau kita sudah mencapai nasabnya. Tapi kalau tidak mencapai nasab nggak ada. Ya, jadi hukuman itu buat orang-orang yang sudah mencapai nisab. Kalau tidak mencapai nisab nggak ada. Ya, jadi eh, seperti apa namanya? Ketika kita sudah melebihi tadi seperti kita itu masuk ke dalam la in sakartum la azidanakum. Ketika kita mensyukuri nikmat, Allah akan tambah. Tapi ketika kita kufur nikmat, itu maksudnya kufur nikmat. Ketika kita sudah mencapai nisab, tidak melakukan zakat, maka kata Allah tunggulah azabku yang sangat pedih gitu ya. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq, ketika pertama kali Rasul meninggal, kemudian beliau meneruskan kekhalifahannya, apa yang Abu Bakar Siddiq lakukan dalam 2 tahun itu? Pertama, Rasul adalah memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Dan juga Rasul memerangi orang-orang yang setelah Muslim, ketika Rasul meninggal, dia kembali ke kekafirannya, gitu. Jadi ini sudah masuk ke dalam wajib hukumnya. Begitu Bu Desi. Ini masih ada yang mau bertanya? Itu tentang zakat fitrah, zakat mal dan zakat profesi. Nah, mudah-mudahan ibu semuanya ini menjadi para pebisnis yang mana tadi ya ketika kita ada zakat perdagangan. Ketika kita berbicara zakat perdagangan, eh, kita melihat saya punya misal apa namanya ada pedagang yang dia sebetulnya punya kualitas tapi kurang kurang modal. Nah, kita berikan modal terhadap seseorang itu untuk berdagang. Maka di sini tetap ada quality control dari muzaki kepada mustahiknya, tidak begitu saja dilepas ya. Ketika kita berbicara tentang zakat perdagangan, karena apa? Harus quality control, kemudian si yang menerima dan sebagai mustahiknya ini ketika berbisnisnya dia juga harus berinovasi, berinovasi dengan bisnisnya gitu.
Jadi ketika kita berbicara tentang zakat perdagangan, jadi kita melihatnya adalah ketika kita mau memberikan kepada para pedagang. Kalau kita pedagangnya, maka harus sudah mencapai seharga itu atau enggak. Kalau kita berbicara emas, misalnya sekarang emas 1 gramnya berapa? 1 juta berapa ya? 1,5 juta ya? Ada yang tahu harga emas sekarang? Mas Murni, ada yang tahu Mas Murni berapa harganya? Biasanya ibu-ibu tuh Bu yang Baru mungkin tahu harga emas Murni berapa sekarang? 1 gram? biasanya ibu-ibu yang Sekitar tahu. 1 juta. Berarti sekitar 1 juta. Kalau Mas Murni berarti 85 gram itu berarti 85 juta. Nah, sudah mencapai itu berarti Ibu sudah mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau kalau perak kan ada yang 20.000 ya, ada yang 30.000 1 gramnya. Berarti sudah mencapai 595 gram. Maka keluarkan zakatnya juga tetap 2,5%. Berarti kalau 1 juta kita keluarkan 85 juta, kita keluarkan 2,5 juta. Gitu. Oke, masih ada? Ini ada Kiting. Apakah kita bisa mengeluarkan zakat ke orang non-muslim, tetangga kita yang Bu yang kurang mampu? Oke. Apakah kita bisa melakukan zakat ke orang non-muslim tetangga kita yang kurang mampu? Ketika kita berbicara tentang zakat, mustahik, non-muslim itu tidak masuk ke mustahik zakat. Kalau memang itu adalah kita berbagi aja. Tetangga kita non-muslim, kita hanya berbagi aja. Kita tadi sedekah namanya, ya. Jadi bukan zakat. Kalau Muslim itu kita berbagi aja sesama tetangga. Kemudian eh, apa namanya? Pada misalnya ketemu kita di jalan, orang yang membutuhkan, maka kita berikan. Tapi itu bukan zakat. Jadi untuk non Muslim bukan zakat ya Pak. Kayak keting ini Bapak apa Ibu nih? Begitu mungkin Pak. Bapak apa Ibu Pak keting tuh? Ibu, ibu. Ibu. Ya, Punten. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau untuk non Muslim bukan zakat, tapi kita ya bersedekah aja, kita berbagi aja. Ada lagi? baik. Ada lagi Ibu, Bapak dan teman-teman semua. Banyaknya dari ibu-ibu nih. Dari bapak-bapak mana Hmm. ya? Dari tadi cuma dari Bapak Ruroji ya. Oke, sudah cukup mungkin ya, Teh. Bagaimana Ibu Bapak? Apakah sudah jelas? Atau masih ada yang mau dipertanyakan? Boleh. Silakan, masih ada waktu. Boleh langsung bertanya kepada narasumber. Ya, jadi ketika kita berbicara tadi mustahik zakat itu adalah ada apa nama yang berhak menerima zakat itu adalah yang pertama dia orang fakir. Satu fakir, kemudian yang kedua itu adalah miskin. Tapi kita biasa mengatakan fakir miskin. Sebetulnya berbeda ya, fakir dan miskin itu. Jadi kalau apa namanya eh, orang fakir itu adalah mereka amat sengsara, itu orang fakir. Kemudian juga tidak punya harta apa-apa, itu namanya fakir. Kalau miskin, dia juga orang tidak punya tapi masih bisa untuk hidup, untuk makan gitu. Jadi kalau fakir itu dia betul-betul tidak punya apa-apa, kalau miskin tidak punya tapi untuk makan sih bisa gitu. Itu namanya miskin. Kemudian mustahik itu juga kan ada 8 ya, ada fakir, ada miskin, kemudian juga pengurus zakat, ya ada badan amil zakat namanya. Kemudian mualaf, nah tadi kan non muslim, kalau mualaf boleh Bu Kiting. Kalau misal orang itu sudah syahadat,
Kemudian apalagi banyak yang mualaf itu dikeluarkan dari keluarganya ya, dicoret dari keturunannya, dari dari garis keturunannya. Kemudian, nah dia memerlukan banyak pemberian dari kita. Nah itu boleh zakat kepada mualaf selagi dia sudah keluar dari agamanya. Kemudian eh, orang-orang yang memang yang memerdekakan budak atau mungkin hamba sahaya. Kemudian ada orang yang berhutang di tetangga kita, hutangnya banyak gitu. Kemudian boleh juga kita memberikan zakat terhadap orang yang banyak hutangnya gitu ya. Tapi jangan jangan sekali-kali hutangnya itu sengaja buat kemewahan. Tetangga sebelah banyak hutangnya tapi untuk sekunder gitu, untuk beli kursi, beli TV, beli beli HP itu lain itu ya. Jadi itu hutangnya bukan hutang hutang primer, itu mah hutang sekunder untuk kemewahan gitu. Bukan termasuk mustahil. Kemudian orang yang berjuang berjuang di jalan Allah, yang sedang menuntut ilmu atau ya itu yang fisabilillah. Dan yang terakhir itu adalah ibnu sabil yang dalam perjalanan itu yang mustahik zakat. Nah, itu 8 orang yang berhak menerima zakat. Begitu Ibu dan Bapak semuanya tentang Ini Bu, zakat. ada masuk Oke. pertanyaan lagi masih Mm-mm. dari Bu Yakiting. Kewajiban zakat Mm-mm. itu ditentukan umurnya nggak yang mengeluarkan zakat? Eh, Dulu bentar. Ditentukan umurnya tidak gitu ya. Nah, Ya, kalau untuk kalau untuk zakat fitrah yang punya kewajibannya itu kan orang tua. Ya, orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya. Kalau zakat mal itu mereka pertama yang sudah akil balik, kemudian juga sehat, kemudian juga memang punya penghasilan gitu, punya penghasilan sendiri gitu. Itu sudah mengeluarkan zakat. Kalau usia tidak ditentukan, yang penting dia sudah akil balik, kemudian sehat jasmani rohani, kemudian juga dia punya pendapatan sendiri gitu. Kalau zakat fitrah walaupun baru 1 hari atau 1 jam sebelum Idul Fitri, tetap harus dikeluarkan zakatnya karena oleh orang tuanya gitu. Kalau zakat mal yang lain-lainnya, ketentuannya adalah itu tadi akil balik, kemudian sehat jasmani dan rohani, dan sudah memiliki usaha sendiri. Itu mungkin. gimana Bu? Apakah sudah jelas jawaban dari Bu Masuro? Oke, jangan lupa Mengingatkan link kembali ya, absennya. ya, link absennya jangan lupa ya untuk diisi. Oke, itu mungkin ya. Sudah Baik, selesai? sudah isi aja ya, Bu. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya yang hadir hari ini. Semoga materi dari saya tentang zakat, karena apa namanya, sebetulnya kalau untuk kita membahas zakat keseluruhan ini waktunya itu tidak cukup 1 jam ya, karena kita bisa membahas banyak hal yang berhubungan dengan zakat buah-buahan, perkebunan atau yang lain-lainnya. Untuk zakat itu sendiri banyak, kemudian zakat lembaga untuk pendidikan dan yang lain-lainnya. Kemudian kita ada yang berbasis apa namanya berbasis bank syariah, itu adalah masuk kepada zakat yang mungkin pembahasannya itu tidak cukup dalam waktu 1 jam. Nah, terima kasih buat semuanya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa chat saya, nanti nomornya ada di grup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wabarakatuh. boleh ke rumah saya juga boleh Pak Fahru. Apalagi bulan puasa nih, mau ngirim itu mungkin THR. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih telah mengirimkan pertanyaan dan terima kasih juga kepada narasumber atas waktu dan pengetahuan yang dibagikan kepada kami. Tidak terasa ya, waktunya sudah berakhir. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dengan berakhirnya webinar seputar edukasi ekonomi dan muamalah dan sesi tanya jawab bersama Ibu Masroroh, maka berakhir juga webinar kita pada hari ini. Saya percaya bahwa acara kita dapat menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua. Luar biasa ya. Baik, dan saya Anggi Fatul Amin. Mahmuda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat-sehat selalu. Sudah foto bersama? Oh iya, boleh foto bersama. Boleh on cam, Ibu Bapak teman-teman semua. Kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita foto ya. Yang lainnya mana ini? Baik, satu. Belum ya. Jadi yang lainnya mana lagi nih? Coba untuk on cam segera. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini.